Inul Daratista murka ketika orang yang dipercaya dan diberi tempat bekerja justru mencuri barang-barang di perusahaannya. Bukan pencurian biasa, satu mobil beserta sejumlah surat-surat kendaraan dan barang berharga lain raib digondol salah satu karyawan sendiri. Tempuh jalur hukum, kasus dugaan pencurian oleh mantan karyawan di perusahaan milik sang biduan sudah bergulir di meja hijau. Sementara bagi Inul sendiri, ia masih dihantui rasa tak percaya. Bagaimana bisa orang yang dipercaya diselamatkan dan tetap diberi kerja, bahkan dipindahkan ke kantor pusat di saat ekonomi banyak orang kocar-kacir di masa-masa pandemi, bisa begitu tega mencuri? Mungkin 5 tahun ya, 5 tahun lebih ya, karena sebelum COVID dia masih ada kerja sama outlet saya. Tapi berhubung COVID kan, zaman dulu kan mesake ya kalau COVID dipecatin semua kan. Waktu kemarin tuh waktu COVID itu semua karyawan aku sebagian, kalau yang baru masuk sih mungkin selesai ya, tapi kalau yang kerjanya udah lama-lama itu biasanya kita nggak selesain gitu. Mereka tetap tak gaji tapi kerja. Nah, OB ini sebenarnya kerjanya di kantor pusat, di tempat aku biasanya ngantor gitu. Tak pindah ke situ setelah COVID gitu. Kerjanya sih bagus anaknya awal-awal. Itu makanya dipindah sini karena kita saling percaya gitu. Tapi memang kita tuh nggak boleh percaya 1000% loh gitu pada siapapun. Niat baik menyelamatkan perputaran roda ekonomi sang karyawan, Inul Daratista justru kena tulah karena aksi pencurian. Entah sudah berapa lama aksi tak bertanggung jawab itu dilakukan. Inul ungkap awal mula ia mengendus gelagat tak beres dari sang karyawan. Semula, sosok yang bekerja sebagai OB itu disebut sejumlah karyawan lain sering bermasalah dengan urusan finansial. Ini kali ya, kalau dengar dari info dari anak-anak pegawai saya yang ada di kantor tuh, itu suka masalah finance gitu, seringkali dibantuin sama orang-orang di kantor gitu. Itu aja sih gitu. Cuman kalau ngomongin gelagat sih, mungkin dia pinter kali ya gitu. Jadi yang kemarin beberapa waktu langsung mencupu itu yang bikin langsung jelek gitu. Bukan sombong, kalau orang bisnis mah outlet kita invest berapa miliar, kadang-kadang tahu-tahu nggak sesuai ekspektasi, sepi, duit hilang, itu tuh nggak ada masalah gitu. Tapi ketika karyawan dikasih kesempatan, dan itu OB bukan OB outsourcing ya, gitu. OB yang memang kita bikin udah ikut aku gitu, nggak ikut satu organisasi atau satu perusahaan gitu. Soal materi yang raib dibawa karyawan, Inul ungkap ada satu mobil operasional kantor yang dibawa kabur. Ada pula 2 surat-surat kendaraan lain yang ikut digondol, termasuk sejumlah barang berharga milik kantor seperti laptop. Alami kerugian senilai ratusan juta rupiah. Bagi Inul, dengan usaha bernilai miliaran, puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, bukan berapa kerugian yang jadi persoalan, tapi aksi pencurian yang justru dilakukan oleh karyawan sendiri. Ini 300 juta lebih ya. Ya itu udah nggak ada. Sama barang-barang yang udah dicuri katanya. Ada laptop, ada BPKB ada beberapa ya yang diambil dia, nggak tahu digadein berapa duit tuh. Kayaknya kita nggak tahu ya. Cuman ditanya juga bulat aja, nggak tahu. Ya kalau bisa sih penjara ESO 10 tahun sampai kapok. Tapi nggak tahu ya. Tapi yang nggak tahu sebelumnya mungkin ya udah namanya barang-barang di dalam itu kan ono mic cili-cili kan juga harganya mahal. Terus barang-barang perintilan karaoke itu kan di kantor saya itu kan juga udah jadi satu sama gudang juga lah. Kelanjutan. Untuk kerugian, Pak Jaksa mendakwa kerugian itu senilai mobil 136 juta. Itu hanya mobil saja Pak. Untuk yang lainnya mungkin total kerugiannya kan katanya ada yang lain selain mobil gitu. Di dalam berkas itu memang ada BPKB itu selain mobil mobil ini berikut BPKB. BPKB berikutnya ada juga 1 laptop. Ada juga 2 buah BPKB mobil lain. Mobil lainnya yang kita tidak tahu, tidak ada belum kita ketahui mobil yang mana. Tuh. Sebelum membawa perkara ini ke ranah hukum, Inul sudah berupaya mencari jalan tengah. Tapi mendapati aksi tak kooperatif dari sang karyawan juga tak menunjukkan rasa bersalah sama sekali, maka Inul menutup rapat-rapat pintu maaf. Ingin ada efek jera, kasus ini sendiri tinggal menunggu pembacaan tuntutan oleh pihak jaksa dan putusan dari majelis hakim.
Lapor ke meja karena dia tidak kooperatif. Itu ditakoni sama jaksanya juga bulat, terus dia juga tidak kooperatif kepada perusahaan karena dia ngambil beberapa barang-barang berharga kita, khususnya barang-barang pekerjaan juga pegawai saya juga hilang kayak gitu. Dan nggak ada rasa bersalah, sorry juga nggak ada, matur thank you Rano. Terus keluarganya juga udah menyerahkan, terserah ya wes lah kita ambil tindakan. Itu aja sih, saya sih memaafkan ya karena semua orang pasti punya salah, tapi tindakannya yang tidak bisa saya toleransi karena ini juga pembelajaran buat pegawai-pegawai saya yang lain. Itu sudah sampai dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa. Tinggal satu lagi nanti sidangnya itu untuk mendengarkan tuntutan di hari Selasa tanggal 26 November 2024. Selanjutnya setelah tuntutan nanti majelis akan menyusun putusan. 1 minggu berikutnya biasanya putusan.